Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi saudara se-Nusantara dan di luar Nusantara yang mungkin menyimak. SP. Pada masa lampau, ia seorang raja, dan kini ia adalah Apa kabar Sobat MC semua? Semoga hati kita selalu terjaga dari lisan yang buruk ya Sobat. Terjaga dari prasangka buruk kepada orang lain dan berkesadaran bahwa manusia itu tidak ada yang lebih tinggi derajatnya selain Nabi junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat, setiap anugerah kesehatan adalah nikmat yang tiada terbatas, yang kadangkala sering kita lupakan. Dan hidup adalah perjalanan perjuangan yang tiap langkahnya harus kita pikirkan. Karena orang-orang mungkin tidak seberuntung kita. Kita adalah bagian dari mereka, maka tugas kita adalah bersama mereka. Bersatu, tidak saling mencela dan merendahkan. Saling asah, asih, asuh. Perjalanan kehidupan sudah digariskan masing-masing. Tidak saling tukar, tidak saling tolak, bahkan harus menerima. Kehidupan bagaikan roda yang terus berputar, silih berganti. Kehidupan adalah misteri yang hanya sebagian kecil saja yang dapat kita mengerti. Begitupun liku-liku dan rahasia hidup seorang SP, boleh percaya atau tidak, pada masa lampau ia adalah seorang raja. Ia memiliki rakyat, kerajaan, para punggawa, harta benda, bahkan daerah kekuasaan. Namanya pun sangat terkenal dan tidak asing lagi bagi siapapun yang mengenal sejarah bangsa ini. Ia pada masa lampau begitu disegani dan mempunyai kesaktian yang luar biasa. Berwajah tampan, karismatik, serta berwibawa. Dahulu ia adalah seorang yang gagah dalam pertempuran dan banyak pihak lawan yang takluk kepadanya. Hidup menjadi seorang raja yang setiap titahnya adalah tugas yang wajib dijalankan. Raja pada masa lampau, masa itu. Dan pada masa kini, ia adalah raja tanpa mahkota, tanpa kerajaan megah berkilauan, tanpa para punggawa dan daerah kekuasaan. Para punggawa adalah sahabat terdekatnya. Kerajaannya adalah tempat kediamannya. Dan singgasananya adalah tempatnya kini berada.
Sobat, MC tekankan di sini, ini adalah versi MC ya. Bagi yang memiliki pemikiran berbeda, ya monggo silahkan saja. Di kehidupannya kini, ia sering merasakan berada pada masa lampau. Keterkaitan sejarah-sejarah seperti tidak asing baginya. Ia seperti memiliki keterikatan dengan masa lampau. Ia sering merasa bahwa ia mempunyai cerita-cerita yang belum usai dan berlanjut di masa kini. Seperti dongeng ya sobat. Memang di zaman sekarang yang penuh dengan kemilau dan zaman modern ini, terkadang jiwanya masih di masa lalu. Pemikiran pun terkadang terbawa ke masa lalu. Di zaman kini, walau ia manusia biasa, bukan lagi seorang raja, tetapi karismanya tetap ada. Ia pandai mengatur apapun seperti masa itu. Bahkan tempat kediamannya pun sering dijadikan tempat pertemuan bagi para tokoh masa lampau. Apakah Sang Wadah terlihat seperti raja dahulu dalam artian menggunakan atribut tertentu? Tidak. Ia biasa saja, bahkan terlihat terlalu biasa. Ia tidak ingin terlihat mencolok dari yang lain. Tetapi auranya memang berbeda dengan manusia yang lainnya. Ada beberapa orang yang memiliki keterkaitan dengannya di masa lalu, tetapi pada masa ini pun orang-orang itu masih melihat bahwa ia adalah sosok sang raja waktu itu. Agak membingungkan ya sobat. Mudah-mudahan sobat paham dalam menyimaknya, karena MC pun harus berhati-hati di dalam menguraikannya, sebab alasan yang tidak bisa MC sebutkan di sini ya sobat. Orang tersebut mengenal sosok sang raja yang ada pada diri Sang Wadah saat ini. Tetapi orang itu tidak sadar siapa Sang Wadah sebenarnya. Melintasi ruang dan waktu, siapa yang percaya? Mungkin kita hanya menyaksikan di film saja ya sobat. Tetapi di dalam dunia supranatural itu memang ada. Wallahu a'lam. Ya, agak berat MC membuka semua ini, tapi semoga beliau berkenan. Tujuan ini hanya satu, yaitu membedar kembali sejarah sang SP masa itu. Ketika ia bertahta dan berkuasa di atas singgasana. Tapi hanya secuil kisah saja ya sobat, karena hanya ini yang dapat MC bahas di sini. Jadi silahkan dicermati dengan bijaksana bahasan ini. Sobat, ya begitulah hidup. Seperti di awal MC bilang, silih berganti penuh misteri. Kita hanya perlu berdoa agar diberikan keselamatan dan perlindungan dimanapun dan kapanpun. Apa yang telah terjadi, jadikanlah sebagai pembelajaran.
Masa lalu indah untuk dikenang, tetapi masa kini juga cukup menantang untuk dijalani. Dan masa depan tentu adalah harapan. Mari isi hidup ini dengan segala yang bermanfaat, baik untuk kita, sekitar kita, ataupun lingkup yang lebih luas lagi, bahkan dunia. Tidak penting siapa kita, sepanjang kita berguna untuk orang lain, maka hidup ini tidaklah sia-sia. Bukankah begitu, sobat? Mungkin MC cukup sekian dulu bahasan kali ini. Anggap saja dongeng bila dirasa tidak masuk akal. Mohon maaf bila tidak berkenan. Segala kesalahan dan kekurangan datang dari keterbatasan seorang MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Maya Katlea.